Orang-orang soleh zaman dahulu mereka nggak mau melakukan sesuatu kecuali ikhlas. Maka mereka menyembunyikan kebaikannya. Dan kalau melakukan amar perbuatan manusia disembunyikan, amar perbuatan yang baik disembunyikan, nggak mau diketahui sama orang. Karena apa? Riya itu ngerusak amalnya manusia. Dan setan itu terus akan ganggu manusia supaya berbuat sesuatu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipandang, karena makhluk, karena manusia. Makanya mereka sampai disebutkan karena as-salafu yakrahuna italatus sujud amamal khalq khaufan minar riya. Orang-orang soleh zaman terdahulu itu mereka kalau sujud nggak pernah lama kalau depan orang. Mereka nggak mau lama-lama sujud di hadapan khalayak. Takut ada riya. Tapi kalau sudah di rumah sholatnya sendiri sujudnya lama. Tapi kalau pas di depan orang mereka nggak mau, takut amalannya itu nanti kemasukan riya. Akhirnya amalannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takutnya mereka sampai seperti itu. Karena apa? Ikhlas. Melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Risalatul Mudzakarah karya Imam Abdullah bin Awil Haddad, beliau menasihatkan kullu amalin la tastati'u an ta'malahu illa haitsu yarakan nas kal hajj wal jihad wa talabul ilm wa salatil jamaah wa ma jara majra dzalik fa 'alaika an taf'alahu zahiran kama amaraka Allah wa jahid nafsaka wasta'in billah. Setiap amal yang tidak bisa kau lakukan kecuali manusia pasti ngelihat. Seperti apa? Seperti haji, seperti jihad fisabilillah, nuntut ilmu, sholat jamaah dan yang lain-lainnya. Maka lakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berjuang supaya apa? Kau bisa mengalahkan hawa nafsumu kalau nafsumu ngajak kepada riya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah agar tidak mengamalkannya karena manusia, tapi mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amal yang lain selain yang mau tidak mau manusia bakal lihat. Kita haji ya pasti tetangga kita tahu. Tapi kalau amal-amalan yang lain seperti apa? Puasa, bangun malam, sholat sunnah, sodakoh, tilawatul Quran, zikiran, ini bisa kau sembunyikan. Maka jangan sampai orang lain tahu. Biarkan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu, jangan sampai orang lain tahu. Makanya sebagian salafus saleh itu kalau sholat jamaah di masjid, setelah itu mau sholat sunnahnya di rumah. Sholat sunnahnya di rumah. Lain halnya kalau sholat tahiyatul masjid, kita masuk ke masjid disunahkan tahiyatul masjid. Ya mau tidak mau kita ketika tahiyatul masjid dilihat sama orang, lakukan tetap dan minta perlindungan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau yang bisa kita sembunyikan, nggak dilihat sama manusia, maka lebih afdol itu kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Mau sedekah jangan ingin dipandang sama orang, lakukan secara sembunyi-sembunyi. Imam Ali Zainal Abidin sedekahnya di Madinah luar biasa. Kalau orang sudah tidur semua, beliau keluar dari rumahnya bawa gandum, bawa makanan, dipikul sendiri, diletakkan di pintu rumahnya para fuqara wal masakin. Orang Madinah itu nggak pernah tahu siapa yang tiap malam ngirimin makanan ke rumahnya. Tiap kali bangun tidur ada makanan di depan rumahnya. Mereka tahu kapan? Setelah Al-Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia. Jadi setelah beliau meninggal, besok paginya sudah nggak ada lagi, terputus. Baru mereka tahu, oh, ternyata cucunya Nabi Muhammad ini yang tiap malam bantu kita ngirimin makanan ke rumah. Bahkan ketika jenazah beliau dimandikan, dilihat ada memar-memar di pundaknya. Karena apa? Tiap malam ngangkat karung, bawa makanan buat siapa? Para fuqara wal masakin. Itu ikhlasnya mereka. Amalannya tidak mau diketahui sama orang. Sebagaimana orang itu nutup keburukannya, kebaikannya pun juga ditutup sebagaimana dia menutup keburukannya. Bahkan dulu ada salah seorang ulama masih hidup, pernah suatu ketika pergi berdakwah, selesai dakwah dijamu makan, nangis beliau. Lah orang di sekelilingnya heran, ini selesai dakwah, selesai pengajian dijamu makan kok nangis. Ditanya kenapa, kok antum kok nangis, kenapa? Dia bilang dulu Rasulullah ketika berdakwah dijamu dengan apa? Cacian, makian, dilemparin batu, disakiti. Dan kita hari ini ketika berdakwah disambut dengan apa? Disambut dengan makanan yang lezat-lezat. Mikirkan bagaimana dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dulu Nabi Muhammad di Mekah ketika ngajak orang sholat, dicaci, dimaki, dipukulin, dicekek. Ketika pergi ke Taif, ngajak orang Taif beriman kepada Allah, ngajak mereka masuk surga, justru malah disakitin. Tapi hari ini kita sudah mendapatkan kenikmatan, kita ngajak orang baik, selesai ngajak orang baik justru kita dijamu makan. Nah ini juga menunjukkan kalau orang yang tidak ikhlas gak akan berpikir seperti itu. Tapi orang yang ikhlas, hatinya selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku itu lebih mulia, lebih baik daripada yang zahir. Wa ja'al alaniyati salihah, dan jadikan yang nampak, yang zahir dari diriku ini juga baik. Itu doanya Nabi Muhammad. Batinnya minta lebih baik daripada zahirnya, zahirnya juga dijadikan baik. Jadi batin ini penting, karena itu menjadi pusat perhatian atau pusat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala.